Pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Eh, Hari ini kita coba bahas untuk rematik artritis. Ya. Jadi ini adalah suatu gangguan di persendian ya, di artritis. Biasanya diawali dengan suatu gangguan imunitas atau gangguan sistem pada kekebalan tubuh. Jadi kita punya apa ya kayak antibodi, terus limfosit, nah, ada limfosit T ya di situ. Eh, Biasanya sebagai suatu sistem pertahanan, fungsinya mestinya melindungi tubuh gitu. Namun dalam gangguan namanya autoimun itu, yang terjadi bukan perlindungan, malah suatu apa ya mekanisme perusakan gitu. Jadi membuat gangguan-gangguan yang ada di dalam tubuh kita sendiri oleh adanya aktivitas yang berlebihan dari sistem pertahanan tubuh kita. Biasanya bisa diolah apa ya dipicu oleh limfosit T atau bisa oleh antibodi sebagai produk dari B atau sel B. Jadi kita punya pertahanan spesifik dalam tubuh penghasil antibodi yaitu sel B atau limfosit B, sedangkan yang eh, pertahanan yang lain itu bisa dilakukan oleh limfosit T. Jadi di dalam kita ada beberapa sel gitu ya yang semestinya membuat mekanisme perlindungan, namun pada gangguan autoimun ini justru ada mekanisme yang berubah fungsi, malah memicu kerusakan. Ada banyak ya, salah satunya ini rematik artritis, lalu diabetes mellitus tipe 1, lupus ya, ada pengenalnya lupus erythematosus sistemik LES, dan banyak yang lain. Nah, sekarang mungkin dikenali banyak gangguan-gangguan autoimun ini ya, beberapa gangguan penyakit. Nah, di sini ada kerusakan erosif di sinovial, jadi di apa ya eh, mangkok sendi ya, di situ ada cairan sendi, kemudian ada bantalan begitu ya, yang oleh gangguan penyakit ini biasanya memunculkan peradangan atau inflamasi dan kemudian akan membuat kerusakan yang akhirnya mengikis eh, apa ya tadi bantalan-bantalan tadi dan apa ya mengurangi keadaan pelumasan di dalam persendian tadi. Dan ini berlangsung secara simetris. Jadi kemarin gangguan osteoartritis bisa saja mungkin hanya di satu kanan saja atau kiri saja gitu. Tapi kalau di sini kanan ada, kiri muncul juga ya. Jadi terjadi secara simetris. Ini banyak menimpa di jaringan persendian dan mungkin juga melibatkan organ tubuh yang contoh ya ini ya di ruas jari misalnya ada ya. Digambarkan ada beberapa perubahan fisik ya, yang bengkok kemudian apa ya jadi ada deformasi struktur tulang di situ. Yang semula mungkin tampak lurus ya jari-jari tangan kita, tapi dengan adanya gangguan rematik artritis tadi secara pelan dan pasti akan berubah, kemudian membentuk perubahan struktur ya atau deformasi struktur. Jadi tadi dari jaringan yang ada di dalam ligamen sendi ya, situ ada otot, ada eh, membran sinovial, ada cairan sinovial, situ akan mulai berubah ya, eh, menipis-menipis dan tadi ada mengalami inflamasi atau peradangan. Nah, dengan munculnya mekanisme peradangan, memang situ menghadirkan banyak mediator yang memang akhirnya yang memicu kerusakan lebih lanjut ya. Tadi jaringan kartilagus sebagai bantalan itu kemudian sudah
makin berkurang, rusak, lalu cairan sendinya juga makin hilang atau berkurang juga. Akhirnya tadi antara tulang dengan tulang terjadi apa ya, mulai menyatu juga ya, dan mulai memunculkan perubahan. Nah, ini ya, dikatakan rematik ini, aktivitas rematik ini dia diakibatkan disregulasi. Jadi ada kesalahan regulasi ya dari sistem pertahanan tubuh. Yang tadi ada pertahanan humoral yang tadi diperantarai antibodi. Eh, Kemudian juga ada mungkin sel T kayak tadi ya, sel imun yang lain. Ada mungkin aktivitas dari sel T sitotoksik, ada sel T apalagi helper dan sebagainya. Nah, di pasien-pasien ini ada antibodi yang disebut faktor rheumatoid, RF, rheumatoid faktor ya. Jadi memang dia sudah punya faktor yang memicu rematik dari antibodi yang dia miliki. Nah, di situ dengan apa ya, memang targetnya di daerah sendi atau penyerangan di daerah persendian, terjadi tadi ya beberapa hal perubahan-perubahan di jaringan sinovial, kemudian eh, mekanisme perusakan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit ya, di sana, lalu dari mekanisme aktivitas sel fagosit tadi melakukan pelepasan enzim yang nantinya enzim itu apa ya, digunakan untuk memecah kolagen, nanti menurunkan kemampuan apa ya, malah mendestruksi ya, mendestruksi kolagen sehingga harusnya ya kolagen sebagai komponen penyusun untuk memberikan sinovial malah jadi dirusak tersebut. Lalu dengan mekanisme inflamasi tadi muncul uding, pelepasan atau pengembangan membran sinovial yang apa ya makin diperburuk dan akhirnya terjadi panus. Panus tadi akan menghancurkan tulang rawan yang nantinya justru malah tadi yang bantalan hilang dan sebagainya, terjadi antar tulang ya, tulang atas dengan bawahnya atau saling berfriksi dan menimbulkan erosi pada tulang kaki. Jadi akhirnya tadi permukaan sendi yang tadi punya apa pelapis begitu ya dan ada cairan di persendian mulai menghilang bantalan dan cairan ya. Akhirnya makin membuat gangguan pada pergerakan di persendian. Tidak hanya di situ, tidak hanya mengenai di tulang, tapi otot juga ikut ya mengalami perubahan degenerasi. Jadi akhirnya menurunkan elastisitas otot sendiri dan kekuatan kontraksinya juga akan menurun. Itu kira-kira ya yang berlangsung. Tapi ini saat ini sudah dijelaskan ya ada faktor rheumatoid, cairan sinovial dan lain-lain sudah elastisitas. Jadi ini sudah tadi terulang di sini. Nah, tanda dan gejalanya tadi biasanya pada pagi, bangun pagi ada kekakuan pada apa ya, sendi-sendi di tangan, jari tangan atau mungkin di persendian yang lain yang terasa mengganggu ya, dan mulai terasa nyeri. Jadi ada keterbatasan pada pergerakan pada persendian. Nah, itu terus berlanjut ya, yang tadi ya dengan adanya destruksi dan perubahan-perubahan yang terjadi akhirnya mengalami adanya deformasi pada persendian itu sendiri. Lalu orang dengan adanya ya ada perubahan pada struktur tulangnya sehingga ada perubahan pada aktivitas apa ya pergerakan atau berjalan misalnya. Lalu ini adalah faktor-faktor risiko dari RA. Jadi ada memang riwayat di keluarga, ada kemudian jenis kelamin pada pria ya. Kemudian hormon, eh, kemudian ada faktor usia,
lingkungan ya, kondisi-kondisi yang memang kurang bagus atau kurang mendukung. Nah, di era ini ada dua kelompok atau kategori. Yang pertama adalah di kelompok apa, artikular, jadi mengena di daerah sendi tadi, dan ada mengena di luar atau ekstra artikular di luar sendi. Jadi mungkin tadi berkaitan dengan perubahan di persendian yang sudah berlangsung, aktivitas yang lain di luar persendian juga mulai muncul. Kemudian di artikular itu sendiri ada dua kategori. Jadi muncul inflamasi atau peradangan di aktivitas sinovitis ya. Jadi sinovial yang membuat sinovitis atau peradangan di sinovial, tapi ini reversible. Eh, Kemudian gejala akibat kerusakan ini akan ya makin lama kan dengan adanya deformasi ya menjadi irreversible. Jadi pada awal masih ada perubahan yang masih bisa diperbaiki, namun dengan seiring waktu karena ada perusakan-perusakan membuat tadi apa ya deformitas yang sudah kaku ya sudah tidak bisa dikembalikan lagi, jadi sifatnya irreversible. Kemudian ini bentuk kelainannya di sinusitis tadi masih reversible yang masih dapat diatasi dengan obat-obatan, atau yang apa ya sifatnya mungkin tidak perlu ada pembedahan gitu. Misal memasukkan glukosamin, nondroitin misalnya untuk menambah apa ya pelumas pada persendian misalnya, itu akan membantu memperbaiki aktivitas gerak. Oke, ini untuk penata laksanaan. Eh, di sini bisa melakukan upaya diet, ya. Satunya dengan sayur, buah, ikan. Tapi di sini ada disarankan mengurangi daging merah atau konsumsi minyak atau lemak. Kalau yang kedua adalah latihan. Jadi mungkin barangkali Anda malah sudah pernah ya sebagai fisioterapis melakukan eh, rehabilitasi untuk pasien-pasien yang mengalami rematik artritis. Jadi di situ ada salah satunya bentuk latihan fisik aerobik yang ya relaksasi sifatnya ya. Jadi membuat peregangan apa ya yang mungkin kira-kira eh, bisa membantu pergerakan ya lebih ya sedikit lebih lebih banyak lah ya. Tapi bisa juga yang sifatnya tadi ada dukungan psikologis ya dengan mengatasi adanya gangguan-gangguan yang mungkin mm, membuat orang akan patah semangat ya, stres. Eh, Bahwa ini sudah tidak bisa diperbaiki ya tadi ya, irreversible gitu ya. Terus sebenarnya kalau mungkin katakan tadi bisa dilakukan operasi kan sebetulnya masih bisa ya. Tapi memang perlu tindakan operasi. Eh, jadi tadi dari sisi exercise atau latihan olahraga tertentu untuk ya karena mungkin dengan keterbatasan gerak ya, barangkali ada latihan-latihan yang memang ya spesifik untuk pasien-pasien rematik artritis. Barangkali Anda lebih lebih paham bentuk latihannya. Jadi gitu. Kemudian yang tadi dari sisi psikoterapi, jadi ada tadi selain relaksasi, kemudian mungkin ya memberi apa ya dukungan pada semangat diri pasien, ini akan membantu merubah jadi apa ya lebih positif lah. Nah, tujuan dari terapi-terapi yang tadi termasuk dengan obat tadi atau mungkin dengan latihan tadi adalah untuk menghilangkan gejala. Jadi, bisa tadi dengan misalnya obat-obat peran anti radang ya kita bisa kurangi peradangan yang mungkin terjadi pada persendian, atau tadi karena mungkin itu berjalan secara autoimun ya, jadi
Ini perlu juga mungkin ada penanganan yang sifatnya anti inflamasi yang sistemik. Lalu tadi karena ada proses destruksi ya, pada jaringan, kita mencoba memperlambat atau mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan di jaringan. Sama juga dengan yang tadi ada deformitas pada sumber persendian. Kita kalau bisa ya juga memperlambat atau mencegah terjadinya deformitas sehingga bisa mempertahankan fungsi gerak ya pada persendian di tubuh pasien. Lalu mengembalikan kelainan fungsi organ dan persendian yang tadi mungkin terlibat ya untuk bisa kembali normal. Tapi mungkin kalau sudah deformitas ya akan sulit ya. Tapi kalau masalahnya belum, kita masih bisa perlambat eh, nanti mekanisme peradangan kita perlambat, penekanan pada sistem imunitas kita perlambat, kita bisa memperpanjang apa ya lifetime orang untuk berada dalam posisi yang masih agak normal gitu ya, sehingga geraknya juga masih cukup eh, tinggi lah. Kemudian kita punya terapi yang tadi kan apa ya sifatnya simptomatis ya untuk radang, atasi radang misalnya. Nah ini ada terapi yang sifatnya merubah kondisi penyakit ya, drug modifying arthritis rheumatoid disease. Jadi ada obat-obat yang memang menangani kondisi tadi ya, misalnya berubah situasi sistem kekebalan tubuh yang tadi memang sedang terlalu tinggi tadi ya. Kita bisa mengurangi dengan bisa menekan sistem aktivitas sistem pertahanan tubuh yang sedang abnormal ini, kita bisa mengurangi kerusakan pada persendian, bisa mempertahankan fungsi pada geraknya, kemudian juga meningkatkan produktivitas pada pasien-pasien penderita TK. Nah, ini beberapa obat yang mungkin banyak dipakai. Ada salah satunya antimetabolik, ya ada methotrexate, kemudian ada yang lain, sulfasalazin, leflunomid, chloroquine, cyclosporin, azathioprine, itu beberapa obat yang memang digunakan untuk menangani gangguan-gangguan eh, ini ya pada fungsi kekebalan tadi dia imunosupresif sifatnya ya. Peran imunosupresif. Kemudian ini memang akan berjalan lama. Jadi pengobatan akan butuh waktu sekitar 1 sampai 6 bulan ya cukup panjang ya untuk bisa memperbaiki atau menekan sistem kekebalan tubuh tadi. Jadi tidak jalan berapa hari terus bisa dirasakan gitu ya. Tapi itu akan apa ya memperbaiki atau menormalisir sistem imunitas dengan cara tadi memberikan penekanan pada sistem kekebalan tubuh. Terus tadi ada obat-obat simptomatik tadi ya untuk menghalangi atau mencegah adanya peradangan, nyeri gitu ya dengan mekanisme apa anti penghambatan pada siklus oksigenase. Ini kita sudah bahas beberapa kali ya tentang basic non steroid. Kalau tadi yang steroid bisa tadi dimanfaatkan untuk penanganan DNARD, tapi biasanya hanya untuk macam terapi jembatan gitu ya. Drug, apa ya, bridge terapi gitu. Jadi ada terapi pendahuluan
yang akan mengantarkan pada obat-obat DMARD. Jadi misalnya awal-awal hanya sekedar penanganan inflamasi nyeri, tapi kemudian untuk memulai DMARD biasanya akan diawali dengan obat-obat kortikosteroid, jadi kayak dexamethasone atau prednison, prednisolon itu ya, itu sering disebut bridge terapi atau terapi jembatan untuk menghubungkan sebelum diawalinya obat-obat kayak tadi siklosporin, methotrexate gitu ya, untuk drug modifying disease tadi. Untuk pemakaian obat-obat antiinflamasi non steroid ya tadi mengurangi rasa sakit sehingga mungkin orang masih kemudian nah, eh, obat AINS ini, inflamasi non steroid ini tidak akan melambatkan perjalanan rematik ya, hanya sekedar ya arah simptom saja, gejala saja. Rasa sakit bisa dikurangi, radang bisa dikurangi, tapi penyakit terus progres ya. Jadi selagi belum diberikan obat-obat tadi drug modifying disease ya tidak akan berhenti. Jadi, terus saja jalan progresif, kerusakan terus jalan ya, walaupun nanti ada penekanan pada inflamasinya ya oleh obat-obat inflamasi non steroid. Jadi di sini eh, pemberian obat-obat analgesik inflamasi ini lebih disarankan pada pemberian di dosis yang rendah dan terapi yang relatif singkat. Terus ya karena beberapa obat apa ya kadang ada mekanisme pengambatan yang masih searah dengan obat-obat eh, untuk rematik artritis kadang ya, tadi ada mekanisme gangguan di pendarahan misalnya atau di gangguan lambung ya beberapa harus kita hindari. Jadi, lebih baik digunakan terapi-terapi yang sifatnya tunggal ya. Jadi misal untuk penanganan radang atau nyeri ya gunakan natrium diklopenat atau meloxicam gitu. Itu lebih disarankan. Nah, dengan perkembangan saat ini ada beberapa terapi yang sifatnya ke antibodi. Kan dari pemicunya adalah antibodi ya. Jadi kita bisa menekan aktivitas antibodi yang secara lebih spesifik. Kalau tadi di obat-obat imunosupresif tadi mungkin tidak secara selektif ya menarget antibodi-antibodi ini. Jadi kalau di sini ada terapi biologi atau terapi imunologi yang biasanya disarankan walaupun memang masih apa ya berbiaya tinggi itu, tapi selektivitas pada penekanan antibodi lebih lebih tinggi ya dibanding penggunaan tadi obat-obat pemodifikasi penyakit yang dari siklosporin, methotrexate dan sebagainya. Oke. Kemudian hmm, ini contoh ya beberapa obat yang sedang mungkin banyak dipakai ya. Ada eh, penghambat sitokin. Di sitokin ini adalah mungkin senyawa yang nantinya bisa memicu aktivitas tumor necrosis factor TNF alpha. Jadi dia adalah mungkin senyawa yang nanti apa ya mengaktifkan sistem untuk memicu inflamasi atau peradangan itu melalui TNF alpha.
Jadi kalau sitopin aktif, lalu kemudian mengaktifasi TNF alfa, maka mekanisme radang akan muncul ya berkelanjutan. Nah, kita bisa memberikan penekanan tadi dengan obat-obat imunologi atau terapi biologi ini, terarah di aktivitas sistem pertahanannya. Ada keunggulan dari sisi selektivitasnya. Terus ini contoh ada infliximab, etanercept, ada limumab, lalu ada lagi dari penghambat interleukin 1, anakinra. Ini biasanya menjadi salah satu pilihan saat penggunaan DMARD itu tadi tidak berhasil. Nah, umumnya tadi sebelum masuk ke DMARD, kita akan mengawali dulu tadi yang antiinflamasi, lalu yang non steroid ya, kemudian dengan yang steroid mungkin pada aktivitas radang yang lebih tinggi. Ketika peradangan lebih muncul lebih kuat, kita bisa berikan obat-obat kelompok kortikosteroid ini. Eh, ini contoh ada penggunaan prednison atau metil prednisolon, itu yang lebih direkomendasi ya. Nah, untuk penanganan yang panjang, jadi ini menjadi satu faktor pertimbangan ya, karena namanya kortikosteroid biasanya efek-efeknya lumayan luas. Jadi kayak osteoporosis, terus hipertensi, hiperglikemi, ya macam ya. Jadi relatif banyak efek samping. Jadi biasanya sarankan misalnya memang butuhnya terapi itu cukup panjang ya digunakan di dosis rendah antara 5 sampai 10 mg per hari. Itu masih ada risiko ya osteoporosis, jadi eh, perlu kehati-hatian juga. Nah, penggunaan dosis tinggi akan diperlukan kalau tadi kan atrikular ya, jadi di dalam persendian itu sendiri. Nah, kalau sudah melebar di luar artikular atau di luar persendian, biasanya kondisi berat kita boleh menggunakan yang dosis tinggi. Mungkin dengan catatan ya, ada monitoring gitu lah. Ya, kalau misal tadi memang ada risiko osteoporosis ya kita bisa tangani dengan ada biposfonat. Ini tadi tujuan terapi untuk menghilangkan nyeri ya pada awal-awal kondisi, hanya penanganan lewat analgesik antiinflamasi, lalu berlanjut ke kortikosteroid dengan misal kondisi memang lebih berat ya. Nah, eh, tadi misal nanti masuk ke DMARD ya, dipilih yang mungkin apa ya, risiko dan lain-lainnya akan lebih aman. Terus tadi ada edukasi pasien, kemudian
latihan-latihan untuk si pasien ya, latihan olahraga yang mana yang memang diperlukan untuk latihan gerak dari pasien, stretching atau uh, bisa mungkin Anda lebih paham untuk latihan fisioterapinya untuk pasien ini. Hmm. Kemudian yang lain-lain, jadi ini perlu sifatnya individual ya. Jadi melihat kebutuhan pasien seperti apa karena antara satu dengan yang lain mungkin kondisinya berbeda-beda. Hmm. Sebisa mungkin harus ditangani secara dini ya, penanganan lebih awal itu. Jadi jangan dibiarkan kondisi sudah agak berat baru ditangani, di perawatan agresif dari awal. Ini kurang tahu saya spleen atau blood itu ada satu alat ya, yang difiksasi di bagian yang tadi mudah bergeser itu. Mungkin Anda paham. Oh, ini tadi ya, untuk penanganan sudah kita singgung di depan ya, ada antiinflamasi non steroid. Kalau ada kondisi inflamasi yang lebih berat ke steroid, prednison, metilprednisolon. Terus misal itu belum mengatasi lagi ke DMARD atau modifikasi penyakit. Karena memang penyakit ini progresif, jadi harus diberi ya, tetap diberi walaupun mungkin peradangannya tetap tidak tertangani oleh steroid maupun non steroid. Jadi lebih mengarahkan pada penahanan atau perjalanan penyakit yang terus berjalan ya, kita bisa redam dengan obat-obat DMARD tadi. Kalau tadi yang lebih selektif menggunakan terapi imunosupresif ya, atau terapi eh, yang biologi tadi ya. Kalau imunosupresif tadi masih berkaitan dengan DMARD-nya. Eh, Misal terapi-terapi tadi tidak menangani, barulah kita lari ke pembedahan. Ini tadi penanganan dengan obat anti-inflamasi, ya tentunya akan mengurangi nyeri, mengurangi peradangan, eh, namun dia tidak mengubah perjalanan penyakit. Kemudian tadi dicatatkan ya, penanganan secara kronis tidak disarankan karena resiko efek samping ya. Jadi apalagi kombinasi tadi. Mungkin sama dengan yang kortikosteroid. Nah, tadi dengan catatan ya, ada penanganan kronis juga dosis rendah, walaupun dosis rendah pun masih punya risiko, misalnya kayak osteoporosis. Ya. Jadi masih apa ya, perlu pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk penanganan dengan uh, jangka panjang dengan kortikosteroid. Nah, yang kita gunakan maksudnya steroid sistemik adalah kita gunakan oral gitu ya. Mungkin ada yang topikal, sekedar peradangan di luar, ada hidrokortison misalnya, tapi ada yang sifatnya untuk masuk ke dalam tubuh ya, untuk diserap ke dalam darah, itu sistemik. Itu tadi prednison, prednisolon gitu ya. Eh, Tadi perjalanan tadi dikatakan sebagai bridge terapi ya, atau terapi jembatan antara 6 sampai 8 minggu sebelum memulai
obat-obat dari pemodifikasi penyakitnya. Ini juga sebelum memulai tadi methotrexate atau cyclosporin atau yang lain, kita dahului dengan kortikosteroid tadi, prednison, methylprednisolone, antara 6 sampai 8 minggu dulu. Lalu masuk ke obat-obat tadi. Nah, nanti misal kondisi radang itu masih berjalan, ya bisa saja mungkin tadi ada penanganan yang masih dilanjutkan ya untuk terapi pemeliharaan dengan dosis 10 mg. Jadi lebih untuk penanganan radang. Nah, kadang-kadang dalam kondisi pasien hamil, penggunaan DMARD banyak yang kontraindikasi ya. Jadi biasanya eh, penanganan ya dilakukan dengan kortikosteroid. Ya, sedangkan DMARD tadi adalah obat yang memang tadi ditujukan untuk tadi mengubah atau memodifikasi ya penyakit ini berjalan progresif, dia bisa menekan perubahan tadi, menekan kecepatan perubahannya. Nah, tadi memulai secara dini karena ya, tadi ada progresivitas dari penyakitnya sendiri untuk terus bergerak memburuk. Ya. Jadi kita harus segera memulai. Walaupun tadi apa ya akan berjalan agak lama ya tadi ya berapa bulan itu baru mungkin bisa dirasakan ya, penekanan sistem kekebalannya. Jadi katakan onset aksinya atau kemunculan efeknya bisa beberapa minggu atau beberapa bulan. Hmm, ini penggunaan NSAID tadi masih mungkin akan masih bisa digunakan ya, misal ada peradangan atau nyeri yang masih berlangsung di tingkatan yang sudah lebih ringan, karena mungkin penyakitnya sendiri sudah termodifikasi ya oleh obat tadi, jadi disertai dengan obat analgesik anti inflamasi dari kelompok non steroid. Jadi contoh obat yang masih banyak digunakan maupun yang sudah jarang, yang dikloroquine dan yang jarang dipakai walaupun kemarin ada COVID sempat ada yang muncul kloroquine atau hidroksikloroquine ya. Yang punya efek beberapa apa komodifikasi di rematik bisa sebagai menekan sistem imunitas, tapi di lain hal ke virus ya karena ke corona tadi kemarin sudah sempat dicobakan berhasil walaupun efek sampingnya ya masih lumayan ya. Dulu sempat ada penggunaan terapi aurum atau emas, dipakai emas ya, ini gold atau emas itu dipakai, tapi terus pada berjalannya waktu sudah jarang lagi digunakan. Kemudian dari yang masih ada methotrexate, hidroksikloroquine ya, dari penggantikan kloroquine karena ada caranya yang lebih tinggi. Hidroksikloroquine malah efek sampingnya lebih ringan. Lalu sulfasalazin, leflunomid, ya, ada beberapa antibiotik ya seperti doxycycline, penisilamin itu bisa juga dipakai. Kemudian ini penggunaan dari
hidroksikloroquine 200 miligram 2 kali sehari selama 3 bulan. Kemudian setelah itu digunakan 1 kali saja. Ini sudah bisa mengurangi reaktivitas sistem kekebalan tubuh tadi di maintenance dengan dosis hanya sekali. Ini beberapa efek sampingnya, retinopati, mual muntah, psikosis, ya, dan lain-lain. Tadi perlu dimonitor. Di sini ada di fundus ya, atau di daerah lambung ya. Jadi, endoskopi tapi masuk ke dalam fundus. Terus konsepnya terjadi 2 sampai 4 bulan. Jadi cukup panjang. Jadi kalau dalam kurun waktu beberapa bulan tadi ya, kita akan menunggu hasil sekitar 2 sampai 4 bulan baru akan terasakan. Lalu dari metode ini diberikan oral atau secara intramuskuler bisa atau subkutan juga bisa. Nah, ini pada gangguan-gangguan lambung biasanya efeknya, efek sampingnya, hepatotoksik, hati, sumsum tulang ya, penekanan sumsum tulang tadi biasanya muncul anemia. Jadi salah satu yang dimonitor adalah sel darah ya. Kita hitung sel darah merah misalnya. Count, foto ronsen dada, X-ray, cek kreatinin, lalu cek pada hati. Konsepnya sedikit lebih cepat dibanding hidroksikloroquine, jadi 1 sampai 2 bulan. Kemudian yang sulfasalasin 2 gram per hari secara oral, ada ras, kemerahan, ya kan. Eh, Penekanan pada struktur tulang kayak tadi ya, cek mungkin muncul gangguan seperti anemia, jadi harus dimonitor oleh parameter darah, lalu fungsi ke ini penekanan kesuburan ya, menekan sperma, jumlah sperma. Jadi ya mungkin ganggu pada kesuburan pada pria. Longsornya juga 1 sampai 2 bulan. Sama levonomid juga, jadi ada beberapa eh, kayak eh, efek tadi selain mual muntah, diare, kepotakan, lalu hepatotoksik. Di cek-ceknya tadi ke arah misalnya fungsi hati, eh, saluran cerna ya, fungsi normal saluran cerna. Oke. Tadi untuk memulai biasanya akan diawali dulu dengan analgesik antiinflamasi kelompok non steroid, lalu jalan dengan yang steroid ya beberapa saat untuk menjembatani ya bridge terapi tadi, lalu mulailah dengan DMARD. Begitu bridge terapinya sudah jalan, akan disiapkan perjalanan terapi dengan yang pemodifikasi. Harapannya bisa tertekan sistem kekebalan tubuhnya, lalu kembali ada perbaikan ya pada sistem kekebalan tubuh. Ini saran-saran dari tenaga ahli-ahli rheumatologi memulai pada hari pertama. Yang paling banyak dipilih adalah dari DMARD adalah methotrexate.
dari sisi biaya, dari sisi toleransi dan lain-lain paling ini tinggi adalah metode. Nah, kombinasi bisa, tapi tetap membutuhkan metode eksakt sebagai obat utamanya. Salah satu yang disarankan ada metode eksakt dan levonomid, ya, bekerja secara sinergis. Nah, tadi dari DMARD yang kendalanya adalah aksinya apa ya lambat ya. Jadi ada 1 2 bulan, 2 sampai 4 bulan, karena ada yang 6 bulan. Kemudian eh, apa ya, jadi ada efek samping yang butuh dimonitor ya dengan ketat ya. Nah, obatnya relatif apa ya, tinggi efek sampingnya. Lalu ya selama perjalanan terapi biasanya dia mulai obat-obat ini mulai berkurang efektifannya karena ya banyak ya mungkin toleransi dan sebagainya sehingga menurun seiring dengan waktu. Hingga tadi ya dari kelemahan-kelemahan obat-obat memodifikasi dari kelompok ini, maka mulailah orang mencari terapi yang sifatnya tadi ke arah imunologi atau biologi. Nah, tadi beberapa obat dari kelompok DMRI yang apa ya mungkin sudah agak jarang dipakai ya, azathioprine, siklosporin, siklofosfamid itu sebetulnya punya peran pada penekanan kekebalan tubuh ya karena memang tadi kan kelainannya adalah muncul karena sistem kekebalan tubuh yang sedang bereaksi berlebihan ya dari kita perlu untuk mensupres atau menekannya itu ada beberapa yang memang masih dipakai itu. Lalu dari terapi biologi tadi ada yang dikatakan sebagai penghambat TNF alpha, penghambat interleukin 1 dan sebagainya ya yang akan mengurangi apa sih ya reaktivitas sistem pertahanan yang sedang bermasalah ya. Kita bisa gunakan penghambat-penghambat tadi. Ya, tadi ada apa penghambat TNF ya, infliximab, etanercept, ada limumab, ya. Kemudian dari antagonis reseptor interleukin 1 ada anakinra yang interleukin 6, tocilizumab. Dari kelompok CD20 ini juga ada apa ya aktivitas pertahanan juga ya penghambatan di reseptor. Jadi ini ada reseptor-reseptor yang ke arah sel T yang akan nanti teraktivasi dan kita bisa blok. Ada rituximab, lalu penghambat co-stimulator sel T, ada abatasan. Ini contoh obat tadi ya, ada infliximab, etanercept, ada limumab, dan sebagainya. Digunakan dalam beberapa minggu terapi. Nah, ini ada yang bisa digabung atau dikombinasi dengan metode atau bisa juga sendiri.
kalau kondisi-kondisi tertentu yang memang apa ya tidak disarankan ya. Jadi orang yang sedang mengalami infeksi, gangguan infeksi, terus penyakit diabetes, menjalani pembedahan itu banyak yang apa ya bermasalah karena obat ini cukup bahaya ya. Dan, eh, malah meningkatkan risiko pada gangguan infeksinya cenderungnya. Ini anti interleukin 1, abatacept, ada rituximab, namanya kurang lebihnya pada kondisi kontraindikasi untuk pasien adalah infeksi yang sedang berjalan, yang aktif dalam tubuh. Itu tidak disarankan. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk rematik artritis ini. Monggo. Assalamualaikum dok, saya mau tanya Ya, dok. silakan. Ya. Dok, untuk yang di lapangan itu tadi kan faktor pemicunya kan bisa jenis kelamin itu kebanyakan yang perempuan apa yang laki-laki Perempuan dok? ya, ya perempuan ini lebih tinggi ya. Oh, itu apakah bisa ada faktor stres juga dok? Karena kan kalau ibarat kata perempuan kan dia banyak pemikir kan cenderungnya. Sebetulnya mungkin bukan di situ ya. Mungkin Hmm. kejadian setelahnya. Jadi setelah ada vonis misalnya, vonis rematik artritis baru mungkin muncul ya. Stres, Hmm. patah semangat dan sebagainya lah. Depresi itu muncul setelahnya. Setelah tahu biasanya. Tapi kalau Hmm. mungkin tidak berkaitan dengan itu ya. Enggak ya, berarti murni sama imun Ya, tubuhnya jadi ya dok ya. Nah, sekarang ibarat kata ini dok, maaf dok, ya, saya mau motong. Kalau ini kan pengobatannya lumayan lama nih dok ya. ya, ya Ada betul. yang berbulan-bulan gitu kan. Nah Ya itu betul. kalau ibarat kata sedang pengobatan terus si pasien ini terkena batuk apa pilek itu Itu obatnya itu bisa digabung langsung apa dijeda berapa? kalau infeksinya tadi dikatakan ya sedang infeksi aktif ya, entah Nggih. infeksi virus, entah infeksi bakteri. Tadi dikatakan kalau pilihannya pada terapi biologi sementara di off. Terus Hmm. kemudian tadi kalau ya pada pemodifikasi ini kan memang menekan kekebalan tubuh ya. Nggih. Karena memang tujuannya begitu ya. Karena aktivitas Nggih. yang sedang timbul adalah sistem pertahanan yang lagi naik-naiknya menimbulkan masalah. Nah, jika kita mencoba memberikan obat yang menekan kekebalan tubuh. Sementara kalau Hmm. ada infeksi, itu Mm-mm. resiko ya makin berat. Yang mungkin infeksinya sekedar ringan, tapi jadi bertambah berat dan lama karena tubuh sedang ditekan pertahanannya atau imunitasnya gitu. Makanya agak ribet juga ya ketika dalam terapi tiba-tiba ada kasus infeksi muncul. Ya memang relatif relatif mudah ya, karena memang sedang tersupres imun dalam tubuh si pasien. Jadi makanya ya menjaga diri apa ya istilahnya ya bersih lah, hidup bersih, terus mungkin kayak masker dan sebagainya supaya kontak-kontak yang dari orang lain yang bisa menulari ya, atau dari lingkungan yang bisa menulari infeksi ke dia itu bisa dikurangi. Ya Berarti mungkin ada kemungkinan yang awalnya dia biasa aja dengan mm, meminum obat mm, non kortikosteroid itu mm, kemungkinan bisa malah dosisnya lebih parah gara-gara ada infeksi itu jadi tak kasih mm. eh, steroidnya aja karena ini memperparah gitu ada ya dok seperti Sebenarnya itu. steroid juga sama aja. Steroid juga menekan kekebalan juga sih. Makanya ini Hmm. lumayan apa ya makanya kondisi yang kalau bisa selama terapi jangan ada kondisi infeksi gitu. Itu Hmm. catatan lah. Ya memang apa ya kita jaga baik-baik situasi kayak imunostimulan apa ya mungkin orang lebih ya, konsumsi vitamin C
apalah supaya posisi tubuh memang fit ya, sehingga ketika dia fit cenderung apa ya lebih tahan terhadap paparan infeksi, sementara obat yang sedang dia masukkan dalam tubuhnya adalah obat-obat yang memang mengurangi kekebalan gitu. Jadi Jadi kayak eh, tadi obat eh, apa vitamin C untuk kekebalan tubuhnya itu minumnya dijeda sama si obat ini apa dibarengin nggak masalah dok? nggak masalah sih sebetulnya Nggak harusnya. masalah ya. Ya. Hmm. Oh Sebenarnya ya mungkin ini dok, kayak konsumsi ah, protein juga ya, protein penting ya karena memang apa ya untuk protein. ya protein Oh. gitu ya kayak telur atau apa gitu kan itu kan Hmm. ke arah Hmm. peningkatan, jadi salah satu sumber untuk peningkatan kekebalan kan dari sumber protein ya. Hmm. Sama ini dok satu lagi. Itu kan tadi penyakit ini kan progresif nih dok. Ya, eh, Nah, terus inflamasi ini apakah juga progresif apa pas masa inflamasi aja? ya, Terus penyakitnya sepanjang tetap eh, progresif tapi inflamasinya bisa berhenti gitu apa mengikuti progresif penyakitnya ini dok, inflamasi ikuti, itu? ikuti. Jadi begitu penyakit masih berjalan Oh, ya inflamasi oh, terus masih terus ada. Tapi oh. kan kita bisa tekan tadi ya dengan obat yang Mhm. non steroid atau Oke. yang steroid dosis rendah itu masih bisa kita tangani ya. Oh, Mm-mm. Jadi oh, berarti ya sulit sekali ya dok ya. lebih berat Kalau ya karena sistem imunitas bermasalah kayak gitu. oh. Ya kayak orang kena lupus ya kan diterapi pakai tadi ya yang steroid tadi ya dexamethasone atau prednisone, metilprednisolon itu ya risikonya kayak gitu. Di satu Hmm. sisi jadi rentan gampang infeksi, jadi dia mesti jaga diri baik-baik, Hmm. pola makan, lingkungan bersih dan sebagainya ya, menghindari resiko-resiko yang bisa menulari gitu. Hingga dia Hmm. tidak harus apa ya melepas pengobatan karena obatnya sendiri menekan kekebalan tubuh. Oh, oke dok. Terima kasih dok. Ya, ya. Assalamualaikum. Ya. Oke, monggo ada yang lain silakan. Sambil jalan dulu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan lagi. Ya, dulu dan yang kalau ini orang mengatakan gout artritis, gout jadi artritis sama persendian tapi oleh uric acid ya asam urat. Orang mengatakan gout atau pilek atau hiperuricemia atau kelebihan asam urat. Penyakit ini orang mengatakan penyakitnya para raja. Menu makanan raja yang serba enak gitu ya. Dari makanan-makanan enak itulah justru memancing penyakit ini. Jadi, dikatakan king of disease, penyakitnya para raja. Di situ ya mungkin asumsi dulu makanan-makanan itu memang serba enak dan justru apa santin atau sumber untuk pembentukan asam uratnya memang justru tinggi gitu ya. Ya kita hati-hati sekarang kalau udah usia mencoba membatasi makanan-makanan seperti ini. Eh, dari sebetulnya dari dalam tubuh sendiri memang sudah ada ya mekanisme untuk membuat jadi memetabolisme sendiri asam urat eh, dari sumber-sumber asupan makanan yang masuk dalam tubuh kita. Nanti akan disintesis dibentuklah asam urat. Cuma kadang-kadang dari dalam tubuh sudah ada pembentukan, dari luar juga ada sumber yang memang berlebihan, hingga terjadi penumpukan yang terlalu tinggi. Nah, itu yang akhirnya apa ya memicu peningkatan asam urat dan tidak sekedar hanya di dalam darah, tapi dia akan mencoba mulai mengendap ya di beberapa persendian, mendeposit tidak di artikular tadi saat tadi artikular tadi.
eh, pada kondisi yang lebih berat juga ke arah ginjal ya. Jadi batu-batu asam urat ini memang tersekresi lewat urin, tapi ketika mungkin dalam porsi tinggi, kadar tinggi, dia akan memicu pembentukan batu asam urat. Banyak ya yang yang tinggi. Kalau di sini pria lebih banyak ya, daripada wanita. Karena, terus ada tadi usia, jadi sama juga ketika usia yang mungkin usia 50 ke atas, 60 lah ya, itu biasanya cenderung eh, punya angka yang makin meningkat. Jadi dengan meningkatnya usia kita makin harus membatasi asupan-asupan makanan yang kaya purin. Di wanita ada peningkatan yang lebih tinggi ketika sudah menopause. Mungkin kalau di pria di usia setelah apa namanya pubertas sampai di usia 70 tahunan. Masih kejadian ya biru pada pria lebih banyak. Terus jenis kelamin tadi ya, dia wanita lalu usia tadi. Eh, ini purin tadi sumber-sumber purin yang memang sebetulnya ada di makanan ya, banyak di makanan. Terus kita memang punya jalur metabolisme di dalam tubuh yang memang berhentinya adalah produknya adalah asam urat gitu ya. Ya ada beberapa mamalia lain yang tidak punya kemampuan itu karena asam urat bukan ujung dari produk tapi masih ada kelanjutan untuk dirubah lebih lanjut menjadi allantoin. Jadi tidak pernah dia mengalami hiperuricemia itu nggak pernah beberapa jenis hewan ya, mamalia tertentu. Jadi yang di manusia itu iya, tapi di jenis hewan yang lain tidak terjadi hal demikian. Jadi ada beda pada sistem metabolisme. Kalau yang mirip-mirip kita itu kayak apa ya, kayak ayam, burung itu sistem metabolismenya sama kayak manusia dalam menghasilkan asam urat. Jadi dari perubahan bahasa purin lalu dirombak-rombak-rombak jadilah ujungnya adalah asam urat. Gitu. Dia tidak punya urikase. Jadi kalau kayak misal kayak ayam dipakani urin tinggi ya itu akan muncul bentolan-bentolan di apa ya muka ya di mukanya kalau kalau kayak ayam jago tuh dari di senggernya jadi mukanya itu kelihatan bentol tumbuh begitu. Kalau di manusia kan tadi sendi ya mungkin terus mulai ada topus benjolan yang di dalamnya adalah pembengkakan dari isi dari kristal-kristal asam urat tadi. Ini tadi batasan angka kadar asam urat ya, di pria 3,5 sampai 7,2 miligram per desiliter, kalau wanita 2,6 sampai 6 miligram per desiliter. Jadi kalau dikatakan sudah hiperuricemia, kalau sudah di atas 3, sudah di atas 8,5, sedangkan di wanita sudah di atas 7 miligram per desiliter. Jadi eh, ya tadi kenapa kok sampai kelebihan ya, sampai muncul hiperuricemia, itu karena overproduksi tadi. Jadi di dalam tubuh ada metabolisme yang meningkat ya untuk menghasilkan lebih banyak asam urat daripada biasanya. Atau mungkin ada pembuangan yang tidak berjalan, bisa juga ya. Jadi ada under ekskresi. Jadi bisa overproduksi karena mungkin asupan makanan purin kayak purin itu tinggi, sementara dalam tubuh memang sudah menghasilkan sendiri dari tumpukan ya. Jadi terlalu banyak dari sumber endokrin, eksogen, sehingga terjadi terlalu berlebihan kadarnya. Terus yang kedua karena masalah-masalah di ginjal bisa saja ya karena fungsi ekskresi ada di ginjal. Ketika ginjal bermasalah, penumpukan akan bermasalah. Jadi apa namanya akumulasi ya karena tidak terbuang dengan sempurna, akhirnya mulailah menumpuk. Ya. Jadi bisa ada dua kondisi, overproduksi atau under ekskresi. Nah, tadi ini beberapa jalur ya yang terbentuk di dalam tubuh.
Jadi tapi ada sumber-sumber dari dalam tubuh yang dikelola sampai nanti akan dibentuk ya. Sini misal ada apa sama-sama amino ya, guanin, terus jadi inosinaat, lalu ya, dan sebagainya sampai diolah-olah ya dari boksantin jadi santin lalu dirombak oleh santin oksidase dari asam urat gitu ya. Jadi sumbernya dari basa-basa urin tadi terolah dalam tubuh menjadi uric acid. Nah, mungkin di awal-awal orang belum terlalu merasakan ya, tapi biasanya sudah terasa ketika apa ya, biasanya di bagian kaki memang paling banyak atau paling awal memunculkan tanda penumpukan itu atau penumpukan kristal asam urat itu ketika dia sudah masuk di area persendian-persendian di daerah kaki. Itu. Jadi, lalu, nah, keberadaan asam urat di daerah persendian tadi juga apa ya makin mengkristal saja karena eh, cairan sinovial di dalam sendi itu bukan pelarut ya yang baik bagi asam urat. Jadi malah makin mengkristal, makin memburuk. Nah, itu dengan adanya pergerakan tentunya akan membuat gesekan dan apa ya membentuk peradangan biasanya. Nah, pada kondisi suhu-suhu dingin, suhu-suhu yang rendah, biasanya akan kristal akan lebih mudah terbentuk. Jadi biasanya kalau eh, dini hari pagi ya itu kita merasakan kita melangkah itu udah mulai terasa nyeri ya itu ada tanda-tanda asam urat yang sudah mulai meningkat di situ dalam tubuh kita. Itu mungkin kalau dicek darah sudah tinggi ya, jadi harus apa namanya secara rutin dikontrol agar tidak terjadi apa yang peningkatan yang sudah melebihi batas. Nah, tadi ketika penumpukan berjalan tidak berakhir di sendi, tapi nanti dia akan sampai ke beberapa wilayah lain ya. Di apa ya, ada yang muncul di daerah apa seperti ginjal tadi ya. Jadi ya, itu yang nanti akan mengundang apa ya aktivitas dari sistem kekebalan tubuh seperti komplement, peradangan gitu. Yang nantinya malah memperburuk kondisi kerusakan di persendian. Ini perjalanan sampai terbentuk fokus benjolan yang isinya adalah kristal asam urat. Ini munculnya sebenarnya panjang ya, dari sampai terbentuk fokus itu kalau sudah memang sudah terjadi hiperurikemia yang panjang. Ya seperti ini ya. Ada benjolan besar ya, entah di kaki atau di tangan ya, atau di siku dan di beberapa tempat begitu ada tonjolan. Kalau kita ambil cairannya, kita akan lihat ada kristal-kristal asam urat. Kira-kira yang eh, nah, tadi yang muncul pada kondisi gangguan ginjal ya, dengan pembuangan asam urat itu sendiri di ginjal kalau nanti suatu saat memang mengkristal juga akan membentuk batu ya. Jadi terjadi nefrolithiasis. Jadi ada muncul batu atau kristal dari asam urat di dalam ginjal. Terus kalau urolithiasis itu yang sudah berjalan ke saluran kemih ya, saluran urin ya. Jadi kadang-kadang batu tadi sudah terdorong untuk keluar bersama urin, tapi masih apa ya menyangkut lah di dalam uretra.
Biasanya nefrolitiasis terjadi pada pasien-pasien 10-20% yang menderita hiperuremia. Kalau yang urolitiasis tadi akan apa ya, banyak faktor juga. Misal tadi kadar asam urat dalam darahnya berapa, keasaman urin. Jadi kadang-kadang kalau kondisi keasamannya didukung, eh, pembentukan kristal makin meningkat. Tapi kalau suasananya dibuat basah, tidak asam ya, tapi basah, maka asam urat itu cenderung untuk lebih larut. Jadi bisa kita lakukan sebetulnya upaya meningkatkan pH dari urin ya. Jadi supaya tidak mengkristal, kita buat eh, pembasahan pada pH urin. Sehingga dengan terbentuknya apa garam ya, garam tadi akan lebih larut di dalam air, cairan kemih, sehingga dia bisa terbuang ya. Ini adalah eh, apa ya, beberapa kondisi atau faktor risiko yang memang akan meningkatkan kadar asam urat ya. Tadi makanan purin tinggi, ada beberapa produk makanan, jenuan, siput, otak, dan sarden, hati, dan dari riwayat keluarga, dan ada kondisi obes. Jadi faktor lemak juga ternyata berperan dari ketika kadar kolesterol atau lipid meningkat, ada peningkatan obesitas, asam urat juga meningkat. Jadi ada apa ya, bahan ya, peningkatan ketika ada lipid meningkat, asam urat meningkat. Kemudian konsumsi alkohol karena darah tinggi dan obat-obat yang mungkin digunakan ya, misalnya ada diuretik dan siklosporin ya tadi ya, dapat kayak tadi di penekan sistem kekebalan tubuh dari siklosporin. Ini tanda ya, kemerahan, ada rasa sakit, ada susah untuk digerakkan, demam ya. Nah, ini tadi untuk mendiagnosis biasanya mengambil cairan dari tadi apa, korpus misalnya, lalu diperiksa ya, di sini ada kristal-kristal asam urat yang bisa terdapati secara mikroskopis. Nah, ini tanda-tandanya pada kasus hiperuremia tadi. Jadi, setidaknya ada beberapa tanda yang bisa dilihat ya. Misal ada kristal, ada topus, paling tidak itu minimal 6 tanda itu sudah didiagnosis hiperuremia. Nah, kita bisa melakukan terapi di sini menggunakan ya tentunya bisa diet tadi ya, diet supaya apa, asupan-asupan purinnya bisa dikurangi ya. Dan, dan tadi apa ya, minum ya, minum. Karena ini tujuan terapinya tadi mengurangi rasa sakit, nyeri ya. Kalau inflamasi juga, terus target penurunan asam urat dalam darah, mencegah supaya tidak kambuh, mencegah supaya tidak sampai tertutup kopi, mencegah supaya tidak terjadi gangguan di ginjal, ya, poliliasis tadi ya, poliliasis. Ini tadi penanganannya lewat diet untuk terapi non farmakologi, jadi membatasi makanan yang purinnya tinggi, jadi menghindari alkohol, banyak minum air putih ya, membantu mensekresi asam. Nah, ini dari beberapa jenis makanan yang purinnya tinggi, termasuk pada golongan A. Kayak tadi hati, ginjal, otak, jantung, paru ya, jeruan-jeruan itu, udang, remis, kerang, sarden, dan lain-lain ya. Dari daging yang tadi ada dibuat abon atau didendeng, ragi, alkohol, makanan dalam kaleng. Ini yang tinggi. Kalau yang sedang, itu ada ikan yang tidak di apa ya, tidak dibuat tadi, tidak disarden, tidak dikalengkan,
eh, tidak diawetkan misalnya ya, itu akan lebih rendah. Terus kacang-kacangan kering masih sedang ya, bunga kol, bayam, asparagus, buncis, daun singkong, daun pepaya, kangkung itu termasuk yang sedang. Kalau yang rendah ini eh, antara 0 sampai 50 ya, untuk keju, susu, telur, sayuran di luar tadi, lalu buah-buahan. Nah, tadi terapi untuk mengatasi radang atau nyeri biasanya kita gunakan obat non steroid tadi ya. Kalau misalnya mungkin radangnya lebih meningkat, bisa kita gunakan yang corticosteroid. Jadi itu bisa prednison, prednisolon, ya, itu bisa diberikan. Kalau untuk yang itu untuk akut ya kondisi serangan-serangan akut, tapi kalau untuk serangan yang jangka panjang atau kronis, biasanya akan digunakan tadi allopurinol misalnya, kemudian eh, obat-obat yang meningkatkan sekresi asam urat dari urin ya, ada probenesid, sulfentirason, jadi mengurangi kadar asam urat dalam darah dengan pembuangan yang lebih tinggi. Atau tadi kayak allopurinol itu mengurangi pembentukan, ya. Karena ini ada pembentukan secara endogren, itu bisa dihambat ya, sehingga bisa menurun jumlah yang diproduksi. Ini penanganan tadi ya. Untuk NSAID biasanya ini pilihannya indomethacin, naproxen, sulindac ya. Mungkin ada beberapa anti-inflamasi yang lain yang bisa digunakan. Uh, Natrium diklorida ya itu bisa dipilihkan juga. Kalau aspirin sendiri tidak karena dia meningkatkan kadar asam urat. Terus ini ada efek samping ya, kemarin ada singgung-singgung juga ada gangguan di lambung ya, lalu peningkatan tekanan yang bisa atau pendarahan. Nah, kadang-kadang bisa digunakan fisik misalnya mungkin kayak orang-orang yang bermasalah dengan obat non steroid tadi bisa digunakan kondisi. Terus untuk steroid kalau tadi misalnya apa ya kondisi radangnya memang lebih berat bisa diberikan tadi yang steroid dari prednisone atau triamcinolone. Ya, untuk penanganan ini terus pakaiannya. Terus nanti bila apa kasus-kasus tadi kondisinya kronis ya kita akan bisa berikan nanti obat penghambat pembentukan atau triprostatik ya allopurinol atau buxostat juga bisa ya buxostat Pak. Kemudian yang lain adalah dari urinosurik ya yang membuang sekresi sekresi asam urat yang lebih besar sehingga mengurangi kadar di dalam darah ada progenesin ada sulfonylurea tadi di perubahannya dari boksantin ke santin ke uric acid ya di beberapa hewan tertentu dia tidak punya mekanisme sampai uric acid tapi berlanjut lagi ya. Jadi, uric acid ke alo hmm, ada yang dulu dan yang agak lebih baru ada febuxostat mirip seperti allopurinol di dosis 80 sampai 100. Dan kadang-kadang tadi dengan kondisi bedanya asam akan justru meningkatkan kristalisasi asam urat di dalam ginjal, bisa mengubah situasi basa ya menjadi lebih basa di alkalisasi ya dibasahkan. Ketika basah asam uratnya akan tertusuk garam yang akan larut sehingga terbuang. Ini ada contoh kalsium bikarbonat atau natrium bikarbonat atau kalium sitrat ya itu bisa digunakan untuk meningkatkan dengan cara membasahkan suasana urin. Itu mungkin kalian ada yang mau ditanyakan? Silakan.
ini pada pola pola kebiasaan, pola makan. Kalau yang mau ditanyakan, Dok, saya lagi, Dok. silakan, monggo. Saya boleh tanya tentang konteks di luar ini, Dok. Oh, oh ya, monggo. Saya ini, Dok, penasaran dengan mata ikan itu, Dok. Dokter tahu yang sering di kaki, Mhm. yang dia kalau ditekan sakit itu penyebabnya apa ya, Dok ya? Makanya, anu di kulit itu apa kutil Di apa? kaki, iya. Dia kayak apa ini Oh, ada hubungan sama got ini loh, yang makanya enggak sih. di kaki ada Enggak. bintik kecil Bukan. itu. Jadi kalau untuk kita neken nginjek itu kan ada rasa sakit itu, Dok. Ya, tapi itu sebetulnya bukan ya. Oh, Bukan asam urat bukan. Kalau oh di bukan. asam urat ada ininya sih. Di dalamnya memang ada kristalnya. Kalau itu kan hanya sekedar cairan ya. Kadang eh, eh, Kalau untuk mata ikan sendiri itu penyebabnya apa ya, Dok ya? hmm, apa ya? Oh, apa sih istilahnya? Apa istilah medisnya? Saya lupa ya. Tapi pernah pernah ini ya. Jadi ada beberapa obat yang isi apa ya istilahnya dia lebih pada pengikisan kan itu kayak menebal ya menebal Iya, iya. banyak jaringan di permukaan kulit memang jaringan-jaringan ikat kulit ya sebetulnya tapi dia menebal di area tertentu. Nah itu sebenarnya obat-obat yang berfungsi mengikis penebal saja. Hmm. Saya lupa istilah-istilahnya. Tapi dia Eh, tidak ada kaitan ke uric acid tidak. oh, apa gara-gara jalan-jalan dia tanpa alas kaki itu mungkin nggak ya, Dok ya? Eh, oh, aduh ya, apa kapalan ya gitu. Nggih, nggih. Beda-beda ya. Beda juga, beda juga. Ada Ah, kan beda orang juga. apa ya biasa megang alat tertentu terus mulai menebal itu beda dengan yang mata ikan, beda lagi. Ya. Ya. Itu obat selain kolusol itu apa ya, Dok ya? Ada nggak ya, Dok ya? Hmm, Kolusol kan sakit sekali itu. iya, Kalau pas iya. kena pas mata ikannya oke nggak apa-apa. Tapi sekelilingnya yang nggak Iya, terkena karena kan jaringan dia lainnya sakit kan sekali. sangat. Iya. Itu kalau dulu kita masih anak-anak di Selomot pakai puntung rokok. Jadi, nyos tapi karena itu memang jaringan tumbuh yang mungkin tidak bersaraf apa ya. Jadi kita nggak terlalu Hmm. terasa. Jadi di, di apa dia sebenarnya ya itu mendestruksi mungkin ya mendestruksi jaringan aja sih ya. Jadi kayak ini apa kita apa puntung rokok yang masih menyala dikit itu ya kita uh, paskan di titik yang tadi menebal itu tapi itu hilang gitu. Tapi ya Itu fungsinya didiamkan sembuh nggak ya, Dok ya? sebenarnya apa ya, ya kalau kalau didiamkan enggak juga sih, masih tetap Nggak, tetap tumbuh gitu. tetap tumbuh ya. Iya, tetap tumbuh. Jadi kita harus memberikan treatment untuk Hmm. ya membuang jaringan. Tapi ya Iya. tadi bisa dibuang paksa, pakai kayak Hmm. tadi pengikis kolusol atau di, Hmm. ya kayak itu kan membakar ya dibakar supaya itu mati jaringannya mati dia akan terkelupas gitu. Hmm. 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 Iya. Tuh, anak saya itu ada mata ikannya ada 3 apa 4 tempat. Oh, Jadi gitu. dia sering taekwondo itu tanpa alas kaki. Jadi nginjek Oh, sesuatu itu katanya sakit sekali. Pakai kolusel dia nggak tahan. Bu, kalau kena yang lain itu nggak sembuh ya. gitu. Pak, ini anak saya kena kot juga. Tadi Ya, kepikiran seperti kalau itu. kenanya Makanya, jaringan sehat, ya memang luar apa nyeri ya karena nikis kan ya. mm, 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 mm. Makanya kok sampai banyak banget 3 sampai 4 daerah Dulu gitu loh, kita Dok. zaman kecil gitu loh, nggak Oh, tahu kalau hilang sendiri ya. oh gitu. Iya. Dan dulu Iya. sering banget ya. Kita tuh pas masa-masa anak tuh nggak tahu kan apa kondisi ini ya, nggak tahu sanitasi kita dulu kan nggak sebagus sekarang. Heeh. Jadi, Oh, terus sering sering kali tumbuh itu ya tumbuh terus kita iya. ya itu cari puntung rokok dinyos terus
Apa hilang. gara-gara cekeran gitu loh dok? Di situ ada infeksi, Ya ada bisa juga. apa kencing kucing apa-apa, apa gara-gara itu gitu. Bisa ya, kami ada kaitan dengan ini. Oke, oke, Mungkin oke. ya kebersihan diri yang ini ya Hmm. kadang-kadang. Jadi mungkin setelah dari luar, Heeh. di cuci tangan, cuci kaki itu. Oke, siap, Dulu siap. kan kalau Berarti, kalau zaman anak-anak kayak kita mm-mm. paling ya sudah sampai nggak cuci segera cuci nggak segera ini. Hmm. Oh, kirain ini ada hubungan sama God saya deg-degan Enggak. juga nih. Itu benjol tapi benjol yang apa ya ada radang lah yang Keras. itunya Oh. Hmm. merah. Oh Nah, iya, oke, dok. Terima kasih dok penjelasannya. oke, ada lagi monggo. Kita masih kuliah berapa kali lagi ya? Sudah berapa ya? Bertensi. Ada empat ini ya, empat setelah ujian tengah semester atau ketiga ini. Saya kok lupa. Empat kali kalau saya. Empat kali. Mungkin tiga kali lagi ya. Ya, oke masih mungkin nanti jadi kita masukkan yang apa ya gangguan-gangguan yang mungkin berkaitan dengan di apa fisioterapis gitu. Baik, kalau mungkin sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa sudah cukup. Ya. Atau masih ada yang sudah, saya rasa mungkin sudah cukup untuk hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Ya, akhiri ya. Assalamualaikum.